Halo viewer, nama gue Giko Siregar. Di video kali ini gue akan review diecast yang cukup unik dan gabut, yaitu Takara Tomy Chorokyu E03 Toyota 86. Oke, sebelum kita mulai reviewnya dan unboxing, kita mungkin sedikit dulu bahas soal blisternya. Oke, menurut gue blister dari Chorokyu yang ini itu cukup unik. Yaitu nggak seperti blister pada umumnya. Plastik, semuanya plastik, transparan, depan belakang mobilnya kelihatan. Dan kalau di-compare dengan blister Chorokyu pada umumnya, ini juga beda. Meskipun ada juga Chorokyu yang nggak pakai blister, yaitu pakai box. Tapi kalau dibandingkan dengan blister Chorokyu pada umumnya, ini juga agak beda. Kenapa beda? Sebenarnya nggak cuma nikmasannya doang yang beda, tapi di sistem penggeraknya. Seperti yang gue pernah bahas di YouTube Short, jadi Chorokyu ini adalah diecast yang memiliki ciri khas dengan bentuk mobil yang dibikin bantet. Nah, biasanya Chorokyu ini fullback. Untuk yang ini, sebenarnya technically tetap fullback, tapi bedanya dia adalah dia pakai motor listrik dan sensor, sehingga jadi ada gimmick-gimmick yang cukup unik. Mungkin nanti bisa dilihat lebih detail fiturnya di reviewnya. Sekarang mungkin kita unboxing dulu aja. Oke, jadi ini barangnya. Kalau kita bahas detail, karena bentuknya yang pada dasarnya juga bantet, kita nggak mungkin bisa compare diecast ini dengan Hot Wheels atau semacamnya. Karena dari bentuknya, dari segi presisi, udah pasti ngawur. Tapi untuk lampu belakang ini dicat. Namun kalau menurut gua, jika dibandingkan dengan nggak sebagus Chorokyu regular. Jadi ini Chorokyu yang biasa, yang fullback Toyota Crown. Bisa dilihat lampu depannya. Untuk Chorokyu yang listrik ini, lampu depannya cuma satu warna, lampu belakangnya juga cuma satu warna. Ntar untuk yang Chorokyu reguler, ini lampu depannya bisa dilihat kita ada detail-detail bola-bola lampunya itu dilukis. Terus juga ya lampu belakangnya juga sama tuh, ada garis lampu mundurnya. Nah ini komparasi belakangnya. Belakangnya juga di bagian ini, nama bagian belakangnya coin holder. Kenapa coin holder? Ntar tadi gue bahas. Ini juga lebih bagus yang biasa, yaitu ada logo emblem dari mobilnya. Kalau ini cuman kayak Toyota 86, tapi biasa gitu, bukan 86, bukan pakai emblem 86. Untuk harga, ini bedanya jauh, meskipun gue nggak tahu juga ya, karena Chorokyu ini kan nggak secara resmi masuk ke Indonesia. Jadi kalau harga di online, itu sebenarnya kembali ke orang jualnya mau berapa. Tapi yang jelas kalau Chorokyu yang reguler ini, pasarannya di online, mau second, mau baru, itu kisaran di rata-rata 50.000, 60.000 masih bisa dapat. Sementara untuk yang Chorokyu E ini, itu gue beli ini dengan harga 160.000. Itu pun hitungannya juga cukup murah, karena kebanyakan yang lain itu harganya 180.000 atau bahkan ada yang 250.000 ke atas. Oke, sekarang kita mungkin masuk aja ke gimmicknya. Tadi di boxnya ada petunjuknya. Coba kita buka dulu. Oke, jadi dia baterainya itu pakai baterai jam atau baterai LR44. Nah ini petunjuk cara mainnya. Jadi nanti ada tiga. Sekarang masih off ya, coba kita on. Oke, jadi cara mainnya, kalau menurut box dan hasil gua browsing, itu dia ada 3 mode. Cara ngaktifin tiga-tiganya adalah, yang pertama kita tarik sekali, yang kedua kita tarik 2 kali, yang ketiga kita tarik 3 kali. Untuk yang tarikan pertama, itu seharusnya cuma jalan lurus, biasa. Untuk kedua yang ketiga, itu dia ada aksi sedikit muter-muternya gitu. Jadi kita coba dulu aja dari yang lurus. Kita coba dulu aja. Oh, oke. Setelah gue putuskan kayak lebih aman, biar nggak jatuh, kita mainin di lantai aja. Kita coba dulu yang pertama, lurus doang. Kita coba yang kedua, mundur, terus maju lagi. Sekarang kita yang ketiga, terus dalam waktu cepat. Tuh dia bisa muter lagi. Ya, cukup unik, gabut dan lucu. Selain 3 gimmick tadi, sebenarnya ada lagi cara yang lain. Sebenarnya cara ini nggak cuman ada di Chorokyu yang listrik, tapi di Chorokyu biasa juga. Itu kan ada bagian belakang Chorokyu ini ada yang namanya, ada kayak kotak gede. Ini namanya coin holder. Kenapa dibilang coin holder? Karena dia benar, dia buat naruh koin. Kalau di Chorokyu reguler, ketika dia itu dimasukkan koin di bagian coin holdernya, dia kan bisa wheelie. Jadi kasih tarik, itu dia naik.
Oke, sekarang kita coba buat yang elektrik. Untuk yang elektrik ini pada dasarnya bodinya lebih berat daripada coroki yang biasa. Jadi mungkin teorinya sih lebih nggak ngangkat lagi pakai uang Rp1.000. Pakai koin Rp1.000. Ini slotnya juga lebih sempit, jadi masukinnya agak maksa juga, agak ngeri. Oke, kita coba yang mode pertama ya. Oh bisa justru. Oke, buat yang mode pertama angkat sedikit meskipun terakhir jatuh lagi. Oke, kita coba yang mode kedua. Ya, cukup bisa ngangkat meskipun sama ujungnya jatuh lagi juga. Sekarang kita coba yang mode ketiga. Jadi kalau misalnya pakai koin yang lebih berat sih mungkin akan lebih ini lagi ya, lebih seru lagi dilihatnya gitu. Nah, sedikit bahas juga kelemahannya dari yang elektrik ini daripada yang reguler adalah coroki itu cukup terkenal dengan sistem pullback yang cukup kuat. Jadi dia bisa panjang banget. Kita lihat jaraknya ya. Tuh, sekarang kita coba pakai yang ini. Hup, dah segitu doang jarak. Jadi kalau dari sisi jauh, yang elektrik ini kalah jauh. Oke. Setelah gue hampir kelar ngeliat video ini, gue nemu ternyata ada 2 mode tambahan dari coroki E ini. Jadi yang pertama, ketika kita tarik 4 kali, dia bisa maju, tapi lebih panjang. Kita coba dulu. 1, 2, 3, 4. Nah tuh, sepanjang bahkan sampai nabrak kayunya. Sama yang mode terakhir, ini sebenarnya cukup canggih dan ya gue baru nyadar ketika gue iseng nonton video officialnya. Jadi ketika kita tarik 5 kali, kita bisa nyeting semacam sejumlah 4 kombinasi gerakan. Nah, kita coba tarik 5 kali. Nah, ada bunyi suara beep gitu. Oke, udah bunyi. Kita pilih dulu gerakan pertama, lurus. Oke, kedua mungkin kita belok 2 kali. Terus yang ketiga mungkin kita muter balik 3 kali. Terakhir lurus lagi. Oke, sekarang coba kita aktifin. Dia akan 2 beep lama gitu. Nah, ada countdown. Nah, gitu. Jadi kita bisa bikin kombinasi gerakan sesuai yang kita mau. Gabungan dari 3 gerakan sebelumnya. Oke, mungkin segini aja review plus unboxing dari gua kali ini. Kalau kapan ada waktu dan niat, mungkin gua akan bikin video sendiri bahas soal line up mainan dari coroki ini karena menurut gua cukup menarik dan cukup banyak line up-nya dan bahkan ada sampai gamenya cukup banyak. Sekian dari video gua kali ini, jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye.